Jadi untuk cara mendapatkan ending rahasia ini, kita harus mengalahkan Null dulu, alias menamatkan game ini di mana Null menghilang dari game ini. Setelahnya, jika kita mati dengan Baldi, ada kesempatan kita mendapatkan secret ending ini. Welcome to my schoolhouse. Now it's Dalam cuplikan screen ini, di awal kita diperlihatkan pesan dari game kalau game ini mengalami error dan akan nge-crash. Di sini juga kita diperlihatkan dengan Baldi yang ketakutan, sama persis dengan Baldi yang kita jumpai di party secret ending, yang dimana kemungkinan Baldi yang ketakutan ini adalah jiwa Baldi yang asli yang masuk ke dalam game dan kemudian terperangkap, terkurung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Baldi yang kita lihat di sepanjang game adalah Baldi script atau NPC yang diciptakan oleh Baldi itu sendiri sebelum kemudian masuk ke dalam game. Setelah screen itu barulah klimaksnya diperlihatkan, di mana mulai terdengar suara acak dan keras dengan foto danau dan jembatan yang tiba-tiba muncul. Dan setelahnya Null muncul, namun yang muncul bukan pakaiannya, namun wajah dan tangan dari Null ini muncul depan layar sebelum kemudian berteriak dan menghilang. Ini bisa diartikan kalau sisa-sisa dari Null yang masih ada dalam game ini juga ikut terhapus, membuatnya benar-benar hilang dari game ini. Namun kenapa ini semua terjadi? Kenapa Null dihapus dalam game? Di sini gue punya teori kalau Null ini dianggap sebagai virus dalam game ini, dimana ketika dia awal masuk ke dalam game ini, hal pertama yang dia lakukan pastinya mencari jalan keluar lagi. Namun karena Null ini sebuah entitas yang tidak mengikuti skrip dalam game, Null bisa pergi kemana saja, dan itu membuat gamenya menjadi rusak. Hal ini bisa kita lihat pada saat kita melawan Null di akhir game. Setiap Null bergerak mengejar player, benda-benda di sekitar mulai mengalami glitch dan distorsi. Sampai pada akhirnya game ini menghapus paksa Null, membuat Null menghilang dari game ini dan gak bisa kembali ke dunia nyata lagi. Secret screen itu memperlihatkan sisa-sisa dari Null, yaitu tangan dan wajahnya yang ikut dihapus dari game ini. Hal ini mungkin menjadi alasan kenapa Baldi dikurung, karena jika Baldi keluar, dia pasti akan mengacak-ngacak script game dan pada akhirnya dihapus juga. Namun bisa jadi juga kalau sebenarnya yang menghapus Null dari game adalah Baldi itu sendiri, mengingat dari awal Baldilah yang menciptakan game ini, dan dia mau kalau semua dalam game ini berjalan sesuai keinginannya. Untuk gambar tepi danau tidak ada yang tahu. Bisa jadi disitulah Null menemukan game ini dan masuk ke dalam. Dan terakhir, setelah gambar danau menghilang, kita bisa melihat flashface yang samar-samar muncul. Apakah ini cuma iseng-isengan developer dimunculin di situ, atau memang ada misteri dengan karakter ini? Kalau kalian punya teori bisa komen di bawah. Dalam Baldi's Basic Kickstarter demo yang dirilis Mistman 12 pada 2 November 2019 lalu, ada sebuah screen rahasia jika kita memainkan versi crack atau bajakan dari game ini, dan muncul ketika file penyimpanan game hilang atau rusak. Screen ini dikenal dengan Batsum Room. Jika screen ini muncul, ada pesan error dari game. Namun yang membuat screen ini agak creepy itu dikarenakan background dari screen ini yang menampilkan Baldi dengan baju berwarna biru atau yang dikenal dengan Batsum, dengan suasana sekolah yang gelap,
dan berada di ruangan office-nya Baldi. Namun bedanya di sini, pisang di meja office yang kita lihat saat bertemu dengan Null diganti dengan sebuah globe. Batsum ini memiliki ekspresi muka yang creepy dengan mata yang full hitam. Oke, kita kembali membahas game Baldi ini dengan teori yang populer yang tersebar di para fans, yaitu game Baldi ini dibuat oleh seorang guru matematika yang ingin membuat anak-anak bisa belajar sekaligus bermain. Saking terobsesinya ia untuk membuat game ini sempurna, dia sampai bereksperimen untuk mentransfer kesadarannya ke dalam game, dan itu berhasil. Namun ingat, Baldi adalah seorang profesor yang sangat jago dalam matematika dan coding. Sebelum bereksperimen untuk mentransfer dirinya sendiri ke dalam game, dia pastinya membuat game ini dengan penjagaan sistem game yang sesempurna mungkin. Jadi kalau misalnya terjadi error ataupun aktivitas NPC yang tidak mengikuti script yang dibuat sistem game, maka akan langsung diatasi. Kita ambil contoh Null. Null ketika dia semakin melawan sistem yang dibuat game, maka game akan semakin mendeteksi aktivitas NPC yang tidak biasa. Sistem game bereaksi dengan membuat seluruh map mengalami glitch dan distorsi. Hal itu juga yang dialami oleh Baldun. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah Baldun ini? Gimana kalau gua bilang Baldun ini adalah kesadaran asli dari Baldi yang sudah sangat rusak, dimana yang mengatur game ini buat berjalan sebagaimana mestinya adalah sistem game itu sendiri, bukan kesadaran asli Baldi. Setiap kesadaran yang masuk ke dalam game akan tetap memiliki kesadaran penuhnya, yang berarti kesadaran asli Baldi pada akhirnya sadar dengan perbuatannya dan melakukan hal yang sama dengan Null untuk mencegah korban lain agar tidak masuk juga dalam game ini. Dan bukan hanya Baldi dan Null yang terperangkap dalam game ini, namun ada orang lain juga yang terperangkap kesadarannya dalam game ini. Orang itu adalah Bladder. Kenapa begitu? Karena ada sebuah pesan di papan tulis Bladder yang tertulis, "Jangan berakhir sepertiku. Jika kamu membuat game bajakan Baldi, maka kamu akan terjebak di tembok sekolah ini selamanya." Terdengar seperti pesan developer untuk jangan nge-crack game. Namun ini sudah menjadi bukti kalau sebelumnya ada orang yang mencoba membajak game dan berakhir masuk ke dalam game dan dikurung di dalam tembok oleh sistem game. Nah, balik ke Batsum. Jadi siapa Batsum ini sebenarnya? Dilihat dari perannya sebagai membawa informasi error game, maka kemungkinan Batsum ini adalah wujud dari sistem game itu sendiri yang mengatur semua hal dalam game ini agar tetap berjalan dengan semestinya dan akan menghukum semua entitas yang mencoba melawan sistem yang dibuat. Ada banyak banget karakter rahasia yang dimunculin dalam Baldi's Basic. Mau itu dimunculinnya cuman sebagai karakter pengganti atau karakter penguji, sampai ke karakter rahasia yang berperan besar dalam lore game ini. Namun ada satu karakter misterius yang bukti keberadaannya ada, bahkan sampai model dari karakter ini juga ada. Namun karakter ini nggak pernah muncul dalam game. Karakter itu adalah Joe. Dari model yang tersebar untuk karakter Joe ini, terlihat dia memiliki badan besar dengan baju berwarna oranye yang bertuliskan Joe, celana merah dan sepatu boots. Joe memiliki ekspresi wajah tersenyum dengan mata putih dan rambut berwarna coklat. Diceritakan, Joe ini adalah pemilik bus yang digunakan Baldi untuk camping, di mana bisa terlihat nama Joe yang dicoret Baldi dan diganti dengan namanya sendiri. Bukti lainnya ada di teks Unity dalam Baldi's Basic Classic versi 1.4.3 yang menampilkan nama Joe. Nyatanya, Joe ini adalah karakter game lain yang juga dikembangkan oleh Mistman 12, developer Baldi's Basic, di mana dalam game arcade Rogue Boats yang dikembangkan Mistman 12, kita akan berperan sebagai seseorang yang bernama Joe Beagle yang harus menyelamatkan istrinya, Mimi, yang adalah seorang penemu dari robot Rogue Boats. Mimi meluncurkan robot-robot tersebut dengan memenuhi semua ruangan di gedung pencakar langit Infinite Office, sehingga orang-orang yang bekerja di sana menjadi orang pertama yang mencoba produk baru tersebut. Namun, karena bug dalam pemrogramannya, fitur keamanan robot menjadi rusak, mengambil tindakan ekstrim untuk melindungi Mimi dengan menguncinya di dalam sangkar dan menyerang siapapun yang berani memasuki gedung. Namun dalam game ini masih belum cukup untuk menjelaskan kemana Joe dalam Baldi's Basic. Ada juga game yang dikembangkan oleh Mistman 12, namun yang tersebar hanyalah gambar dari game tersebut yang disebar Mistman 12 di blognya. Yang sekaligus model dari Joe ini diambil dari gambar permainan pinball tahun 2012 ini. Bisa terlihat karakter Joe, bahkan bus yang dipakai Baldi untuk camping juga terlihat di gambar ini. Dalam blog itu juga, dia menulis kalau Placeface adalah model 3D dari Joe yang terinspirasi dari Mi.
Dan ada juga sebuah game yang dikembangkan Mistman 12 yang akan memberikan sedikit cahaya terang keberadaan Joe dalam Baldi's Basic. Game tersebut adalah Joe's Ultimate Bus Ride Future Pinball with Multi-Ball yang gameplaynya diupload Mistman 12 di YouTube pada tahun 2014. Secara desain game dan gameplaynya terlihat cuma game pinball biasa. Namun di sini kita bisa mendengar suara seseorang yang diduga adalah suaranya Joe. We're going this fast because the brakes are out and we're going downhill. What? Multi-ball! Joe is from a pinball game. You can see some video of it on my YouTube channel. It's been in the works for a long time. Hey, cheat. You jumped over some of my buses. Defeated my own game. Welcome to Joe's Ultimate Bus Ride! Nah, balik ke pertanyaan awal, kemana Joe dalam Baldi's Basic? Karena ini game horror yang teorinya memang liar-liar banget gitu, kita mungkin bisa berasumsi kalau Baldi mengambil paksa busnya Joe. Bisa itu dicurinya atau bahkan Baldi membunuh Joe untuk mengambil busnya. Kalau memang Baldi meminjamnya, dia nggak bakal mencoretnya dan menggantinya dengan namanya sendiri. Nah oke, balik ke suara si Joe lagi. Kalian familiar nggak sama suaranya si Joe ini? Welcome to Joe's Ultimate Bus Ride! Ya, kok suaranya mirip kayak Gota Sweep ya? Looks like it's sweeping time. Gotta sweep, sweep, sweep. Ingat, kalau Baldi ini adalah seseorang dengan kepintaran yang sangat luar biasa. Dia bahkan dapat membuat game yang dapat menarik kesadaran orang masuk ke dalam game. Bukan gak mungkin kalau Baldi ini bereksperimen dengan Joe setelah merampas busnya. Baldi mungkin bereksperimen dengan Joe dan mengubahnya menjadi sapu pembersih sekolah yang kita kenal dengan Gota Sweep. Beda cerita kalau kita bahasnya dari segi development game. Kayaknya si developernya ini malas buat bus lagi. Makanya dia ambil aja tuh model busnya Joe, terus ditempel gitu aja, terus dicoret namanya dan diganti Baldi. Ada sebuah angka misterius yang selalu muncul dalam Baldi's Basic ini. Angka tersebut adalah angka 99. Dan kita akan membahas satu persatu kemunculan angka 99 dalam Baldi's Basic ini. Kemunculan pertamanya yang bisa kita langsung notice adalah di kode pintu kelas yang diberi kode 99. Dalam animasi Baldi yang ini, pada dasarnya memiliki 50 frame. Dan frame terakhirnya diberi nama Baldi Wave 0099. Jika kita mendapatkan detention principal ke-11 kali, maka jika kita mendapatkan detention lagi, waktu yang diberikan gak ngotak, yaitu 99 detik. Dalam trailer Baldi's Basic Plus Early Access, di detik-detik terakhir, kita bisa melihat sebuah gambar Baldi yang bertuliskan Get Ready, namun dengan angka 99 yang menutupi layar. Ukuran vertikal paket makanan yang terdapat di kantin ini adalah 99 pixel. Di area Glitched School di Party Style terdapat 9 buku soal. Jika kita berhasil mengumpulkan semua buku soal tersebut, maka penghitungan buku soal akan tertulis 9/9, yang kalau garis miringnya dihilangkan, maka akan menjadi 99. Di ending Baldi's Basic Plus, setelah Baldi selesai bernyanyi, layar error bottom akan muncul dengan angka 99 yang terlihat di sini. Di beberapa papan tulis seperti di papan tulis ini yang kemunculannya sangat langka di Baldi's Basic Plus, tertulis "This program is cancer" dengan angka 99 di samping tulisan tersebut. Juga di papan tulis ini yang bisa terlihat jelas angka 99 yang menutupi coretan kapur di tengah. Dalam Party Style di Classic Remaster juga di Birthday Bash ada suara Baldi yang diperlambat. Namun jika kita mendengarkan baik-baik di belakang suara Baldi tersebut, bisa terdengar 99 second disebut. What? You need to collect 2 notebooks before you can use these doors. Di Baldi's Basic Camping Field Trip
terdapat sebuah pohon langka dan sulit ditemukan. Di batang pohon tersebut tertuliskan angka 99. Sebuah balon merah langka bisa kita temukan di Party Style juga Birthday Bash, yang jika kita lihat secara dekat terdapat angka 99 yang terbalik. Dalam komik Baldy-Man yang bisa kita lihat di basement, di salah satu panel kita bisa melihat Baldy-Man yang memamerkan senjata barunya, Jackhammer, yang diberi nama JH99. Di gambar Thank You Baldi's Basic Kickstarter Demo, kita bisa melihat angka 99 di bawah Cloudy Copter. Ini hampir tidak dapat dilihat karena gambar aslinya memiliki warna putih, menyerupai warna angka 99. Missman 12 pernah memposting sebuah gambar di Miiverse yang memperlihatkan sebuah mata dengan teks yang ditulis dengan angka 9. Gambar ini diposting di Miiverse pada 17 Juli 2017, setahun sebelum Baldi dirilis, menjadikan postingan ini adalah misteri pertama tentang angka 99 ini. Pada bagian pesan kreator di website Angry Baldi Plus terdapat angka 99 dan dead screen langka di Baldi's Basic Classic. Pada awalnya gua mengira kalau ini adalah sebuah mata, namun kalau dilihat dengan baik, ini adalah angka 99 yang terpotong. Masih banyak lagi kemunculan dari angka misterius ini. Nah, sekarang kenapa angka 99 ini selalu muncul dalam Baldi's Basic? Oke, kita masuk ke sebuah teori kalau setting waktu dari Baldi ini adalah tahun 1999, yang kemungkinan juga angka 99 diambil dari tahun tersebut. Teori ini muncul karena adanya mode 1999, juga pengaturan grafik di Baldi's Basic Classic yaitu 1999. Juga melihat Baldi yang bisa melakukan hukuman fisik ke muridnya adalah hal normal yang dilakukan guru kepada muridnya ketika melakukan kesalahan di sekolah zaman dulu. Kalau sekarang mungkin udah dilaporin tuh guru. Nah, karena munculnya teori kalau setting waktu dari game ini adalah 1999, maka tahun setelahnya adalah 2000, di mana di tahun 2000-an awal marak terjadinya sebuah bug komputer yang dikenal dengan Year 2000 Problem, atau kita akan menyebutnya bug Y2K. Nah, bug Y2K ini mengacu pada potensi kesalahan komputer yang terkait dengan pemformatan dan penyimpanan data kalender untuk tanggal saat memasuki tahun 2000-an awal. Banyak program mewakili 4 digit tahun dengan hanya 2 digit terakhir, membuat tahun 2000 tidak dapat dibedakan dengan tahun 1900-an. Ketidakmampuan sistem komputer untuk membedakan tanggal dengan benar berpotensi menurunkan infrastruktur dunia untuk industri yang bergantung pada komputer. Menjelang masuk tahun 2000-an, orang-orang mulai percaya kalau bug Y2K akan berdampak besar bagi dunia, memunculkan sebuah istilah ketakutan untuk tahun 2000-an, yaitu Y2K Scare. Dan beberapa perusahaan memperkirakan kerusakan global yang disebabkan oleh bug ini akan memerlukan biaya sebesar 400 juta dolar hingga 600 miliar dolar untuk memperbaikinya. Kurangnya kejelasan mengenai potensi bahaya dari bug ini menyebabkan beberapa orang menimbun makanan, air, dan senjata api, membeli generator cadangan, dan menarik sejumlah besar uang untuk mengantisipasi kiamat yang disebabkan oleh bug komputer ini. Namun nyatanya kesalahan yang disebabkan oleh bug Y2K ini cuma sedikit dan dapat diatasi dengan gampang. Lagian orang-orang di tahun segitu sewas-was itu ya. Bug kalender doang sampai dikira kiamat anjir. Oke, balik ke Baldi. Nah, apa hubungannya dengan tahun 1999 di Baldi dengan bug Y2K ini? Ingat, setting waktu di Baldi terjadi di tahun 1999 dan kemungkinan Birthday Bash atau hari ulang tahunnya Baldi terjadi di tahun 2000, dimana kita tahu apa yang terjadi di ending Birthday Bash dan Party Style itu, dimana bug dan glitch menyerang game secara brutal. Hal ini bisa jadi diakibatkan oleh bug Y2K tersebut. Nah, karena kesadaran akan terjadinya kiamat di universe Baldi ketika memasuki tahun 2000, maka Baldi atau bahkan sistem game selalu mengulang waktu agar stuck di tahun 1999. Namun hal itu malah membuat game dipenuhi dengan angka 9 karena akibat dari pengulangan waktu tersebut. Dari semua karakter yang udah gua bahas di game horor matematika kematian ini, ada satu karakter yang sangat misterius dibandingin karakter rahasia yang lain. Karena karakter ini cuma muncul di beberapa event yang gak masuk ke cerita utama game. Ya karena emang cuma karakter easter egg doang. Namun biarpun cuma sebagai easter egg, udah bisa dihitung sebagai karakter di universe Baldi ini. Dan karakter pertama yang akan gua bahas di video ini adalah sesosok yang dikenal dengan Crazy Baby, atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bayi gila. Ya,
Crazy Baby adalah sosok kepala boneka bayi bermata biru dengan tampilan yang lumayan horor kalau dilihat-lihat. Di wiki fandom disebut kalau bayi gila ini memiliki jenis kelamin laki-laki. Kemunculan pertama Crazy Baby ini ada di trailer Baldi's Basic Classic Remastered di detik ke-50. Bisa terlihat transisi perpindahan dari selokan basement ke lorong merah saat Baldi udah marah banget. Nah, di sini yang mau kita lihat ada di transisi merahnya, dimana dibandingin transisi lain di trailer ini, yang satu ini terlihat sedikit berbeda. Bisa terlihat siluet samar-samar sesosok wajah, yang tidak lain adalah wajah dari Crazy Baby. Mulai dari mata, hidung, dan mulut bisa terlihat jelas di sini. Kemunculan lainnya karakter bayi gila ini bisa kita lihat di Baldi's Basic Classic Remastered di basementnya Baldi. Di ruangan saat kita men-unlock null ending ketiga, juga Baldi ending yang hangus karena alat buatannya sendiri. Wow, looks like it still needs a few tweaks. Nah, di ruangan ini kita dapat melihat sebuah papan, atau gua akan menyebutnya papan lore. Nah, bisa terlihat banyak hal di papan ini, seperti tulisan yang terhighlight ini, Where is 99? Juga gambar DSCI 0000. Gua akan membuat video khusus untuk membahas papan ini ya, karena banyak misteri yang menarik untuk dibahas di papan lore ini ya. Jangan lupa subscribe agar nggak ketinggalan pembahasan papan lore ini. Nah, salah satu gambar yang tertempel di papan lore ini adalah gambar dari Crazy Baby. Nah, sekarang kenapa bayi gila ini dimunculin dalam trailer juga papan lore? Seperti yang gua bilang di awal tadi, yaitu hanya sebagai Easter egg. Ini udah dikonfirmasi langsung oleh developer melalui email yang terbaca seperti ini. Ya, itu cuma sekedar Easter egg. Haha. Kupikir akan lucu jika melemparkan ke sana tanpa alasan selain itu terlihat menyeramkan. Nyatanya Crazy Baby ini diambil dari game lainnya Mistman 12, yaitu Revenge of the Crazy Baby yang rilis pada 24 November 2014, dimana tugas kita di game ini cuma untuk mengalahkan bayi gila ini. Secara gameplaynya simple, dimana kita cuma disuruh menghindari serangan dari bayi gila ini dan menembakkannya sampai kalah. Dan fun fact, kalau Mistman 12 menggunakan gambar Crazy Baby sebagai profil akun game Jolt-nya. Nah, setelah kita mengetahui kenapa Crazy Baby muncul dalam Baldi's Basic, sekarang gua akan sedikit membahas dari segi teori. Kemungkinan kalau dalam universe Baldi ini memiliki entitas-entitas yang berkuasa dalam game. Seperti yang kita tahu, kalau Baldi's Basic ini menggunakan konsep Breaking the Fourth Wall, dimana diceritakan bahwa game ini dapat menarik kesadaran masuk ke dalam game. Dalam pemrograman game ini, terdapat sistem game yang mengatur semua harus berjalan sesuai skrip yang dibuat. Ketika terdapat NPC yang mencoba melawan skrip, maka akan langsung diatasi dengan cara dihapus. Di sisi lain juga terdapat entitas yang masih belum diketahui apa entitas ini sebenarnya, di mana entitas ini memiliki kekuatan yang bisa melanggar peraturan yang dibuat sistem game. Entitas tersebut adalah 99. Untuk ini akan gua bahas lebih lengkap di video lainnya. Nah, dilihat dari kemunculan Crazy Baby ini yang berupa glitch merah, maka kita bisa berasumsi kalau Crazy Baby ini bagian dari kesadaran yang sudah sangat terdistorsi karena menantang skrip, dimana sisa-sisa dari kesadaran ini menjadi glitch virus dalam game dan berkeliaran bebas tanpa arah di sekolah. Kenapa sistem game gak menangani glitch virus ini? Itu mungkin karena sudah sangat terdistorsi, menjadikan Crazy Baby ini menjadi bagian dari entitas-entitas yang memiliki kekuatan dapat berjalan bebas di game ini. Itu mungkin karena di papan lore terdapat gambar Crazy Baby dan juga gambar dari entitas lain yang berkuasa di game ini. Kalau kalian punya teori tentang Crazy Baby ini bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, berpindah dari bayi gila tadi ke dua karakter yang gak pernah ada dalam game ini. Bahkan bukti dari keberadaan dua karakter ini gak pernah ditemukan dalam Baldi's Basic ini. Dua karakter tersebut adalah JV dan Davis, dua karakter gambar 2D yang diupload Mistman 12 di Miiverse pada tahun 2017. Dilihat dari desain JV ini, dia ini terlihat seperti Baldi, yaitu botak. Dan kalau dilihat dari versi full bodinya, dia ini memiliki baju berwarna kuning, celana biru, dan sepatu coklat. Sedangkan untuk Davis malah kelihatan mirip kayak Squidward. Nah, lihat tuh, hidungnya gede banget anjir. Nah, sekarang apakah dua karakter ini nyambung dengan Baldi? Belum diketahui, tapi kemungkinan dua karakter ini ada hubungannya dengan Baldi, dimana mungkin dua karakter ini adalah NPC luar sekolah seperti warga biasa, atau mungkin dua karakter ini adalah guru lain di sekolah ini.
Karena yang kita tahu, di sekolah kematian ini cuma memiliki 4 guru, yaitu Baldi, guru matematika, prinsipal kepala sekolah, Miss Pom, dan Dr. Reflex. Ya, kita berharap aja semoga Miss Man 12 menambahkan 2 karakter ini di update mendatang Baldi's Basic Plus. DSCI-0000 adalah entitas rusak mirip Baldi. Dia hanya muncul sebagai gambar di dinding dan bukan NPC bergerak, sama seperti Zero Price yang juga muncul sebagai gambar di dinding. Kemunculannya berada di ending birthday bus ketika Balloon mulai memenuhi seisi ruangan sekolah. Dapat terlihat di dinding gambar dari entitas ini. Dia juga muncul di tempat saat kita melihat Zero Price. Model dari entitas ini mirip seperti Baldi, namun dengan baju berwarna sian dan kepala yang lebih besar dari Baldi. Dan pastinya botak full. Kan Baldi ada rambut satu tuh. Nah, ini benar-benar gak ada. Entitas ini juga muncul di Baldi's Basic Classic Remastered, namun bukan di Party Style yang kita semua tahu adalah remaster dari Birthday Bus. Entitas ini muncul di papan lore yang berada di basementnya Baldi. Bisa terlihat gambar entitas rusak ini. Kemunculannya memang cuma itu, namun entitas ini berperan penting dalam teori 99 yang udah gua bahas kemarin, dan kita akan masuk ke pembahasan teorinya. Untuk ini kita akan kembali lagi membahas bug Y2K yang udah gua bahas di video ini. Kalian harus nonton video itu dulu ya, baru balik lagi ke sini agar nyambung dengan pembahasan kali ini. Karena di video ini gua cuma mau menyambungkan entitas rusak ini dengan 99 dan gak akan memperjelas lagi soal bug Y2K. Ya karena udah gua jelasin di video kemarin ya. Oke, apa hubungannya entitas ini dengan 99? Gimana kalau gua bilang entitas ini sebenarnya adalah wujud asli dari 99 itu sendiri? Ya, 99 bukanlah angka random yang tahu-tahu muncul cuman karena pengulangan waktu yang dilakukan Baldi ataupun sistem game. 99 adalah sebuah entitas atau thing yang wujudnya adalah entitas ini. Entitas virus ini akan menyerang habis-habisan game dengan membuat game menjadi seperti yang kita lihat di ending Birthday Bus juga Party Style, membuat universe Baldi ini rusak dan berakhir menghilang. Jadi kalau ini mungkin, maka berarti Party Style, Classic Style, Demo Style, ataupun Null Style memiliki timeline yang berbeda-beda namun masih dalam satu waktu. Bingung kan? Gini secara simpelnya, kalau misalkan kita memainkan Classic Style dan bertemu Null akan menyuruh kita untuk menghapus game. Begitu juga ketika kita bertemu dengannya di basementnya Baldi. Nah, Null tahu kalau akan terjadi kiamat di dunia Baldi ini ketika memasuki tahun 2000, diikuti oleh bug Y2K. Makanya dia selalu menyuruh player untuk menghapus game ini. Itu dikarenakan dia nggak mau player sampai masuk ke mode Party Style, dimana setting waktu dari Party Style adalah tahun 2000. Dan kemungkinan Classic Style dan Demo Style juga memiliki setting waktu yang berbeda. Bisa itu tahun 1999 namun dengan bulan yang berbeda. Jadi dia selalu memperkirakan player mau main mode apa. Misalkan player memainkan mode Classic Style, dia akan menemui player. Lebih tepatnya player yang menemui dia karena dia tidak dapat bergerak dengan leluasa, mengingat sistem game selalu memantau pergerakannya. Kalau semisal dia melakukan kekacauan sedikit pun akan langsung dihapus. Nah, ketika player menemuinya, dia langsung menyuruh player untuk menghapus game ini. Arti kata menghapus di sini hanya merujuk ke penghapusan game Baldi dan gak akan berdampak pada dunia Baldi's Basic ini. Nah, kenapa dia menyuruh itu ke player? Itu karena dia nggak mau player sampai masuk ke mode Party Style, di mana waktu akan secara otomatis pindah ke tahun 2000, di mana itu melepaskan satu entitas virus yang bahkan sistem game pun gak sanggup menanganinya. Ini diperkuat dengan beberapa voice lainnya Null. Look what you've done. I told you. Jadi sebenarnya Null nggak peduli kalau misalnya kesadaran player masuk ke dalam game. Dia melarang player untuk jangan memainkan game ini supaya player nggak men-trigger event di mana entitas ini muncul dan menyerang game. Jika hal itu terjadi, maka kesadaran Null akan hilang. Begitu juga dengan dunia Baldi. Nah, balik lagi ke timeline.
Mungkin kalian masih bingung, kalau misalnya player memainkan party style dulu terus dunia Baldi udah hilang, kok pas player main demo style dunianya balik lagi? Nah, ini bisa jadi dua alasan. Yang pertama, sistem game mengulang kembali semua menjadi seperti semula, dengan ingatan tentang kiamat yang terjadi itu juga tidak pernah ada. Atau alasan yang kedua, party style itu memang udah akhir dari game Baldi ini, dimana kita memainkan demo style itu sebenarnya hanyalah skenario sebelum peristiwa bug Y2K terjadi. Jadi kalau misalnya player langsung mainnya di party style, maka player langsung ke ending yang sebenarnya di game ini. Dan setelah gua pikir-pikir lagi, Baldi's Basic ini berarti memiliki dua rute, dimana rute pertama Null masih ada untuk melarang player memainkan game ini, dan rute kedua ketika Null udah kehapus. Balik lagi ke angka 99. Kalau dilihat dengan baik, angka 99 mirip mata. Ini mungkin mengartikan kalau entitas rusak ini selalu mengawasi kita lewat angka 99 yang selalu muncul, menunggu kita sebagai player men-trigger event bug Y2K untuk melepaskannya. Dan gua udah banyak membahas teori dari game matematika kematian ini. Semua misteri udah coba gua pecahkan di channel ini. Namun lagi-lagi ada aja misteri baru yang gua temukan di game yang notabene-nya nggak punya lore. Nggak punya lore. Itu salah besar. Kalau kita ngomonginnya Baldi's Basic Classic ataupun Baldi's Basic Plus, tentunya memang nggak ada lore atau cerita yang disediain developer. Intinya game-game kayak ini cuman dibuat sebagai game tantangan doang, dimana kita sebagai player hanya disuruh untuk menyelesaikan tantangan, terus keluar dari sekolah kematian ini. Dan tidak ada story seperti masa lalu Baldi ataupun konflik yang terjadi selama game berlangsung. Nah, beda halnya ketika kita mainnya di Baldi's Basic Classic Remastered. Loh, bukannya sama aja bang? Oh, tentu tidak kawan. Karena di game Baldi yang satu ini ada lore atau cerita yang disediain developer. Jika kita masuk ke ruangan developer, kita akan menemukan pesan dari Mistman 12, di mana isi dari pesan tersebut mengatakan kalau memang Baldi's Basic Classic Remastered ini punya lore. Sebenarnya kita memang sudah bisa melihatlah kalau kemunculan Null di game ini dan memaksa kita untuk menghancurkan game ini, itu hitungannya udah story. Di pesan ini juga ada satu petunjuk tentang identitas asli dari si Null ini, yang nanti akan gua bahas mungkin di video lainnya. Nah, kalau Baldi punya lore, maka papan yang bisa kita temukan di basementnya Baldi ini juga seharusnya memiliki sejarah dan maksud di dalamnya. Papan lore ini hanya bisa kita temukan ketika kita pertama kali memasuki basementnya Baldi dan men-unlock Null ending ketiga di demo style. Nah, ketika kita memasuki ruangan ini lagi ketika Null udah kehapus, maka papan ini akan hilang. Ini menandakan kalau papan ini bukan dibuat oleh Baldi, melainkan Null. Dalam papan ini akan melihatkan kita banyak hal yang sebagian besar udah gua bahas semua di video-video sebelumnya. Seperti tulisan yang ke-highlight di papan ini, Where is 99? Kita tahu kalau 99 dalam teori gua di video sebelumnya adalah sebuah entitas penyebab kiamat dalam party style juga birthday bass. Kemunculan acak dari angka 99 ini sebenarnya adalah entitas ini, dimana dia muncul dan selalu mengawasi player dimanapun player berada di game ini. Ini dibuktikan dengan angka 99 ini yang terlihat mirip seperti mata. Ketika player masuk ke mode party style, maka entitas 99 ini kemudian akan muncul dengan wujud aslinya, yaitu DSCI 0000, dan merusak game sampai semua hal di dunia Baldi ini rusak dan terhapus. Di bagian bawah kita dapat melihat foto dari poster Crazy Baby. Kita tahu kalau kemunculan Crazy Baby di trailer Baldi's Basic Classic Remastered hanya sebagai glitch merah dan bukan dengan wujud bonekanya. Ini mungkin karena Crazy Baby juga pada awalnya kesadarannya masuk ke dalam game dan menjadi terdistorsi karena mencoba menantang skrip yang dibuat game. Dalam papan lore ini juga kita dapat melihat foto dari Mistman 12 yang muncul ketika kita memasuki ruangan developer di glitch style. Di samping foto ini kita dapat melihat satu foto yang gak pernah kita lihat sebelumnya. Ya, foto Mistman 12 dengan kacamata hitam yang kita dapat lihat juga di papan lore ini. Di bagian atas kita dapat melihat panel komik yang gak jelas ini komik apa. Tulisannya juga gak bisa kebaca. Di bawah panel komik ini kita dapat melihat item yang muncul di dead screen dalam Baldi's Basic Classic. Ada spinner, gunting, teleskop, musik player, dan kotak kacamata. Juga satu item yang gak pernah muncul di dead screen Classic, yaitu pick gitar. Di bagian sudut kiri dan bawah kanan papan lore ini terdapat tulisan yang satunya tertulis Can the parrot sound like me? Ini adalah sound test di turret yang tidak terpakai di birthday bass. Juga satunya tertulis Select is key. Untuk yang ini benar-benar nggak ada informasi yang bisa gue temukan. Dan terakhir yang bisa kita temukan di papan konspirasi lore ini adalah quarter. Nah, seperti yang gue bilang di awal tadi,
kalau papan ini dibuat oleh Null, di mana Null tahu semua hal yang ada di papan ini. Null tahu akan kiamat yang akan disebabkan oleh 99. Null tahu tentang entitas bayi glitch yang menghantui sekolah. Null tahu tentang file yang gak kepake dalam game. Null tahu tentang pesan tersembunyi yang kita tidak ketahui maksudnya. Dan Null tahu tentang developer, seperti yang Null katakan ketika kita bertemu dengannya di basementnya ini. What are you doing down here? Why won't you listen to me? Why won't you just... Oh. You know what? I think I get it. You don't realize... You just want to know... The rights. You want to explore to figure out the lore. I get it. Well, lucky for you, there's a lot of lore down here. Yeah, did you see that? Those books? That was weird, huh? How about this room? How about this right here? This weird conspiracy billboard thing. Oh, you can't even begin to know. Did you know my name is Null? Not literally Null. It's just my name. I have no name. The most physical thing to call me is Null. Nah, Null bilang kalau kita seharusnya nggak bisa untuk memulai mengetahui semua hal yang ada di papan lore ini. Dari lainnya ini, kita tahu kalau Null ini tahu banyak tentang game ini. Mau itu isi dalam game, juga ke file yang udah nggak digunakan, sampai ke sejarah game ini, yang dapat menarik kesadaran player yang memainkan game ini. Null juga bilang kalau nama aslinya bukan Null. Nah, sekarang muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya identitas asli dari si Null ini? Kenapa dia tahu banyak tentang game terkutuk ini? Ya, Null adalah developer game ini sendiri, Mistman 12. Ini akan gua bahas di video pembahasan teori di video selanjutnya ya.